Pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan channel kami, channel Urip Urup. Kita kali ini ingin membahas tentang potensi Blora di soal ternak. Kebetulan Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Rohman ini kan mempunyai cita-cita atau mempunyai target menjadikan bahwa Blora ini sebagai kabupaten organik. Dan ini tentu kenapa cita-cita itu bukan sebatas narasi, bukan tanpa dasar, tanpa data. Untuk mengulik itu semua, sebetulnya sejauh mana ini potensi atau kira kelayaan cita-cita Pak Bupati ini untuk menjadikan Kabupaten Blora sebagai kabupaten organik. Kami sengaja ini menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Kepala DP 4 Blora Pak Ngaliman dan Pak Bu Era. Ini Kabid apa Pak tadi? Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan. Oh ya, ini waduh, pertanian. Banyak juga Bu Era. Selamat datang Bu Pak Ngaliman dan Bu Era ini di studio podcast kami. Kebetulan kami ini berkolaborasi dengan LPPL Gagak Rimang Pak. Ini memang fasilitasnya sudah nyukupi, tapi sebetulnya kita enggak berbicara di persoalan studio ini. Gitu ya Pak Ngaliman, Bu Era. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama dulu mungkin saya akan tanya sama Pak Kadin, Bu Era ya. Ini terkait saya mendengar sudah jauh-jauh hari dulu, sekitar 2-3 tahun yang lalu Pak Bupati itu mempunyai cita-cita menjadikan Blora itu sebagai kabupaten organik Pak. Ini kan sebuah cita-cita yang luhur, karena kalau mungkin saya sebagai awam selama ini kan barangkali ini menjadi programnya beliau bagaimana mengurangi ketergantungan sedulur-sedulur petani kita yang di Blora dengan pupuk organik ya Pak ya. Itu mungkin sebelum secara teknis nanti sama Bu Era. Saya pernah mendengar, saya pernah menulis, saya pernah melihat DP4 itu pernah mempunyai inovasi tentang gerakan sejuta umat. Geseku Pak ya. Geseku. Iya, di mana di inovasi itu bagaimana memanfaatkan potensi kotoran sapi-sapi itu nanti untuk menjadi pupuk organik. Gitu ya Pak Ngaliman, jangan. Ini evaluasinya sudah sejauh mana Pak program ya lewat inovasinya panjenengan itu Pak? Terima kasih. Kita bercerita tentang awal mulanya Mas Urip. Iya. Jadi sebenarnya pada waktu Pak Bupati menyampaikan bahwa Kabupaten Blora itu nanti menjadi kabupaten organik, kita itu masih awam, maksudnya masih belum bisa percaya gitu loh. Sempat gamang gitu. Sehingga setelah itu Pak Bupati demikian semangatnya yang luar biasa itu, kemudian kita berembuk dengan Pak Sekdin, Bu Era dan teman-teman yang lain. Ini apa langkah kita? Sedangkan kalau menjadi kabupaten organik itu tidak mudah gitu. Kemudian setelah itu dari Pak Lili pada waktu itu menjadi Kabid Sarpras. Ini apa yang bisa kita lakukan sebagai tindakan awal supaya kita bisa menjadi kabupaten organik seperti yang dikehendaki oleh Pak Bupati. Karena kita kan yang paham teknisnya gitu Kemudian pada waktu itu Pak Lili Kabid Sarpras dia memiliki inovasi yang namanya gerakan sejuta kota umat tadi. Ini gini Pak Halim, kemarin kita itu lokasi kita atau tanah kita itu C organiknya rendah gitu. Sehingga kita harus menggunakan pupuk organik. Kemudian Bu Era, betul Bu Era kan dia peternakan kita itu tertinggi se-Jawa Tengah. Dengan menggunakan inovasi itu pastilah nanti akan sesuai dengan yang dikehendaki Pak Bupati. Kemudian kita dan alhamdulillah ditemukan inovasi yang namanya sejuta kota umat itu. Kita menggerakkan penyuluh bersama peternak-peternak itu di lapangan untuk membuat kotak, kemudian kita memberikan bantuan probiotiknya dan alhamdulillah itu
bisa terrealisasi bagus dan inovasinya juga mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Bapak Bupati mendapatkan penghargaan kabupaten terinovatif. Itu yang itu luar di tahun biasa. 2023 kan? 23. Kemudian di tahun 2024 kita adakan lomba, kemudian semakin banyak lagi, dan 2024 ini nanti kita adakan lomba lagi dengan tahun 2025 ya. Tahun sekarang ini nanti kita justru akan mengadakan lomba selain penyuluh, kemudian kepala desa, termasuk nanti babinsa kita lombakan, sehingga nanti gaungnya dan prakteknya di lapangan itu bisa lebih banyak lagi, dan ya yang menjadi harapan Bapak Bupati itu bisa tercapai. Disclaimer Pak Kadin ya. Tadi lomba ini tentunya bagaimana mengimplikasikan jenengan punya inovasi, bagaimana memanfaatkan kotoran dari sapi itu untuk bisa menjadi pupuk organik. Begitu Pak, lombanya ya, di persoalan itu ya Pak ya. Betul. Kalau saat ini yang sudah berjalan itu kira-kira ada di berapa desa atau sudah berapa kelompok tani gitu Pak? Sekarang totalnya ada 2.200 kota. Ini tersebar di 16 kecamatan. Kita potong dulu Pak Ngaliman. Ini artinya bermodalkan potensi jumlah ternak di Blora itu mumpuni, sehingga insya Allah ini nanti akan memuluskan cita-cita Pak Bupati Pak Ari Roman ini untuk menjadikan Blora sebagai kabupaten organik. Bu Era, nyuwun sewu, jenengan ini yang membidangi ya Bu Era ya. Potensi jumlah sapi ternak di Blora itu yang konon ini terbesar di Jawa Tengah, begitu ya Bu Era ya. Itu Pak. Angkanya di berapa ekor Bu Era? Kalau di angka kita di tahun 2024 karena 25 kan masih berjalan ya Pak. Kita pakai data yang tahun 2024. Populasi sapi kita itu ada 174.000 ekor. Ini tersebar di 16 kecamatan di Blora. Ya. Itu nyuwun sewu, ini saya potong dulu. Jenengan menyampaikan bahwa populasi sapi di Blora itu 174 ribu ekor. Ini berdasarkan mungkin data dari BPS Bu. Betul, data yang dirilis dari BPS. Oke. Kalau nggak salah ini nyuwun sewu, mudah-mudahan saya juga nggak terlalu ngawur, tapi kalau ada nanti kalau salah mohon dikoreksi Pak Kadin Bu Era ya. Siap. Saya yakin hasil pendataan yang dirilis BPS itu sebetulnya real di lapangan bisa lebih banyak. Artinya populasi sapi di Blora itu bisa di atas angka 174.000. Saya yakin itu Bu. Artinya Bu Era, dengan kondisi itu untuk mewujudkan cita-cita Blora itu menjadi kabupaten organik kan nyuwun sewu, tergantung kemauan kita, tergantung mungkin jenengan itu dan jajaran sampai di PPL di lapangan itu bagaimana memberi semangat, mendorong itu teknologinya yang sederhana itu bisa digambarkan bagaimana membuat pupuk organik itu dari kotoran sapi itu Bu Era. Mungkin teknologinya. Ya, baik Pak. Untuk teknologinya itu pakai fermentasi Pak. Jadi kotoran sapi ini dibuat kotak yang letaknya itu di dekat kandang itu juga, sehingga setiap hari kotoran yang dihasilkan dari sapi itu langsung masuk di kotak itu. Kemudian kemudian dimasukkan di kotak itu dengan ketebalan 10 cm, kemudian dikasih prebiotik, dilakukan fermentasi, kemudian nanti kalau sudah 10 cm diberikan probiotik, nanti ditambah lagi 10 cm. Berlapis-lapis gitu ya Bu ya. Oke, artinya gini, sebetulnya ini kan teknologi yang sederhana sekali ya. Ini kan tinggal misalnya saya ini
mempunyai ternak sapi. Saya membuat kotak di kandang itu, kotorannya setiap harinya saya ambil, saya masukkan kotak. Betul. Setelah 10 cm itu nanti kita kasih probiotik. Kembali tumbuhannya 10 cm terus kita kembali ke probiotik. Sampai nanti penuh. Kalau sudah penuh karena kita menganjurkan di kandang itu dibuat 2 kotak. Jadi setelah penuh nanti nunggu pupuk organiknya jadi. Itu setelah kira-kira butuh berapa hari, Bu? Butuh waktu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Kemudian yang sebelahnya kan masih kosong, Pak. Jadi setelah penuh itu sebelahnya diisi lagi setiap hari seperti proses yang tadi 10 cm diberikan probiotik sampai penuh, sehingga nanti setelah kotak kedua itu penuh, yang kotak yang pertama tadi sudah Diisi jadi lagi. sudah jadi diambil. Artinya Sudah ini jadi untuk kontinuitas ya, Bu ya. Ya, ini menarik. Sebetulnya teknologi yang ringan ini kalau ini dimanfaatkan, saya ini orang awam, Pak Kadin, Bu Era ya. Saya itu pernah kemarin ya kebetulan ketemu Pak Sekdine jenengan Pak Haniman itu, Pak Lili itu konon Bu Era 1 ekor sapi itu sehari itu bisa menghasilkan kotoran di antara 10 sampai 15 kilo. Ya. Kalau ini saya berandai, bukan berandai sih, saya ambil kalkulator Bu ya. Kita anggap kita pakai patokan populasi sapi 174.000. 174.000 dikalikan nggak usah 15, 10 aja. Itu berarti produksi kotoran sapi di Blora itu dalam satu hari 1.700 ton. Ya. Luar biasa ini 1.700 ton misalnya nyuwun sewu. Sehari loh. Ini kalau saya tempatkan di truk, kita angkut truk berapa truk itu berapa tronton Bu ya. Ini kan saya tadi yang saya kemukakan. Ini kan potensi untuk membuat. Ini kan bahan dasar untuk membuat pupuk organik. Saya kembali memposisikan saya awam untuk probiotik itu Bu. Mahal enggak? Selama ini dinas mensupport Bapak. Jadi kalau misalnya ada peternak yang membutuhkan probiotik dan membuat kotak, nanti bisa disupport dari dinas gratis. Jadi misalkan Pak Urip membuat kotak 2 gitu ya. Kemudian ini nanti kita kasih gratis gitu. Artinya untuk obat probiotik ini kan nyuwun sewu. Ini pemerintah hadir. Lewat Dinas Pertanian hadir di situ untuk termasuk lewat tenaga penyuluh semuanya ya. Bisa mungkin menuntun atau carane kotak ami ukurannya sakmene, bahannya kayak apa. Tentunya itu ya Bu Era ya. Termasuk pelatihannya. Pelatihannya. Iya. Artinya misalnya ini kotaknya ukurannya minimal berapa meter ini Pak? Ya menyesuaikan. Enggak, artinya gini Pak, saya pengen bayangkan lapisan kotoran itu 10 cm terus baru kita siram probiotik. Disemprot gitu. Iya, disemprot ya. Ini semprot nanti 10 semprot itu. Kalau misalnya saya itu punya kotaan ini 3x3, itu kita kira-kira sampai terus ketinggiannya sampai 0,5 meter. Kalau itu butuh berapa botol probiotik itu Bu? Tidak sampai 1 botol, sedikit sekali karena itu hanya disemprot-semprotkan saja Pak. Ini pemirsa, ini sebuah potensi luar biasa. 170 ton sehari. Ya, 1.700. 1.700 ton kotoran sapi. Ini kalau misalnya itu produksi itu bisa menghasilkan berapa ton pupuk organik atau berapa liter pupuk organik itu Bu? Barangkali nyuwun saya sudah ada bayangan organik ton organik. Ton kalau kita hitung ya Pak, kalau misalnya potensinya itu 10 kilo per ekor, ini satu hari 1.700 ton. Dalam 1 tahun berarti 635.000 juta ton.
Wah, enggak, nyuwun sewu. Kita sebetulnya enggak enak ini baru bahas kan kotoran sapi. Tapi ini sebetulnya kan dalam rangka untuk produksi pupuk organik. Ya, karena nyuwun sewu ini Pak Kadin, Bu Era. Apapun kita harus gencar mensosialisasikan tentang penggunaan pupuk organik. Kalau tadi di awal kan nyuwun sewu, meskipun saya itu tidak pernah mempelajari ilmu pertanian, sebetulnya struktur tanah kita ini kan sudah luar biasa, perlu pembenahan, pembaruan, meskipun saya tahu untuk mengubah mindset sedulur-sedulur petani kita itu dari pupuk kimia ke pupuk organik ini luar biasa sulit. Karena nyuwun sewu ini kan tidak semudah membalikkan tangan. Karena yang setahu saya Pak, saya itu pernah nyuwun sewu turun ke daerah Gundel Pak, Tutuban. Itu memang kalau boleh kita informasikan, penggunaan pupuk organik itu biasanya di tahun pertama mungkin produksinya agak menurun dibanding kalau kita menggunakan pupuk kimia. Tapi nanti setelah berapa tahun itu, setelah tanah normal, barangkali produksi padi itu juga nggak kalah juga, dimana kalau kita menggunakan pupuk kimia. Begitu ya Pak ya kira-kira. Ini tantangannya Pak Kadin dan Bu Era yang membidangi ini, bagaimana mensukseskan sosialisasi tentang penggunaan pupuk organik. Tapi kalau cita-cita ini semua kotoran sapi di Blora ini bisa dijadikan pupuk organik, artinya sangat berlebih lah kalau kita misalnya mau mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. Terus terkait kendala Bu Era ya, untuk mendorong peternak ini mau membuat kotak, terus akhirnya pemerintah hadir memberikan probiotik itu. Kendalanya apa sih Bu Era yang selama ini? Kendala utamanya ini adalah merubah mindset Bapak. Oh, merubah mindset. Petani yang semula itu menggunakan pupuk yang serba instan. Ya, kimia ya Bu ya. Kimia instan kan begitu misalnya dikasih urea, padi itu begitu dikasih urea terus jadi hijau. Jadi tanamannya subur-subur. Nah, kalau pakai organik itu prosesnya pelan-pelan. Jadi ini yang menjadi tantangan kita untuk mendorong petani itu beralih ke organik. Tidak usah organik murni, tapi semi organik aja sudah bagus. Karena pengalaman kami setelah kami turun di lapangan itu di satu hamparan kemarin kami turun di desa Sidoarjo. Kedung Tuban. Iya. Itu di dalam satu hamparan ada di sana itu dilaporkan ada serangan OPT. Apa itu Bu? Organisme pengganggu tanaman, serangan hama. Ya hama. Ya. Jenisnya mungkin nyuwun sewu, saya seorang awam. Ini semacam wereng atau semacam apa? Hama kayak apa? Penggerek batang. Oh penggerek batang. Nek caranya Jawa gulu pedot betul Bu itu ya? Nah itu di satu hamparan itu ada yang melakukan pertanian organik. Itu ternyata di sampingnya di satu galeng itu kena semua sebelahnya, yang organik bebas, aman. Dan ibaratnya gini ya Bu, ini ada 2 kotak sawah, ini pakai kimia, ini organik. Suatu saat ada serangan hama penggerek batang itu tadi, yang ini kena semua karena pakai pupuk kimia, yang ini enggak terkena sama sekali. Betul. Memakai pupuk organik. Betul. Nah itu walaupun sudah ada contoh real, tetapi kita tetap harus mendorong petani kita yang terbiasa serba instan. Jadi walaupun pertanian organik ini hasilnya kelihatannya pelan-pelan, tapi ini di masa mendatang adalah sangat menjanjikan karena untuk budidaya organik itu biayanya sungguh lebih murah.
Iya. Dan kita ora usah meng njaba mloro, bahan untuk membuat pupuk organik itu melimpah. Begitu Betul, ya Bu Era ya. betul sekali ya. Nggih, ini saya tahu itu tantangan, tapi saya pesen Pak Kadin, Bu Era jangan sampai patah arang. Ya memang semua proses. Bahkan tadi sudah ada contoh aja ya, dalam artian nah organik ini kalau saya boleh menyimpulkan ini kan ya tahan hama lah. Oh nyatane ini Lebih kena tahan ini enggak hama, lebih ya. tahan hama, Ya. lebih bukan mesti harus bebas hama enggak, karena mungkin bebas hama di penggerek batang, tapi kan nyuwun sewu kalau cita-citanya Pak Kadin untuk membuat yang rumah burung hantu itu enggak nganu, akhirnya tikus diserang kan ya sama saja. Tapi minimal nyuwun sewu ini satu mungkin pencerahan atau mungkin pemahaman kepada dulur-dulur kita petani di seluruh pedesaan yang ada di Kabupaten Blora, Bu. Bertahun-tahun setahu saya, kebetulan saya itu kan juga menekuni di jurnalistik, tentu sering ke lapangan dan sering memantau data pupuk kimia yang nyuwun sewu subsidi itu sebetulnya kan kurang mencukupi ya Pak Kadin. Sepakat ya Pak Kadin ya? Kalau sekarang tahun ini kita tercukupi. Oke. Kalau dulu sempat nggak tercukupi dan sekarang sudah tercukupi. Cuma sekarang kita alihkan mindset ini. Nek terus bergantung untuk pupuk kimia, nek pamane bahasane saya itu wong awam, lemam dadi tuwa dadi elek. Tapi kalau itu diperbarui dengan pupuk organik itu barangkali pelan tapi pasti ya nanti tanah kita itu istilahnya menjadi subur lagi. Terus tidak tergantung dengan kimia serba-serba kimia semua. Kalau nggak salah kebetulan kadang-kala saya itu mencicipi Bu Era padi yang benar-benar itu organik, prosesnya mulai dari pemupukan rasanya juga lebih lezat Bu kalau dibanding betul Bu. Betul itu, memang. Yeah. Dan kita rasakan beras organik yang diproduksi di Blora misalnya dari Mbajo. Itu kata orang-orang ya. Itu apa namanya? Kalau kita makan nasi dari beras organik itu masuk di mulut ndak usah dikunyah, masuk sendiri ke kerongkongan. Kalau bahasa saya Bu, kalau bahasa saya Bu Era ini ya, kita masak nasi beras organik itu dipangan mbek sambel wis ngentekno sego Bu itu. Betul. Ya. Yang kayak gitu. Nggih, saya kadang-kala mencicipi beras organik yang justru tidak dimbaju. Dari sono kidul Kunduran itu ada Bu yang memproduksi itu beras organik itu dan memang rasanya luar biasa. Mudah-mudahan Pak Ngaliman, Bu Era, panjenengan ini kan punya resep bagaimana untuk terus mendorong bagaimana untuk produksi ini untuk progres inovasinya panjenengan yang geseku itu ya. Itu bisa nanti berjalan maksimal. Itu akan diiringi dengan penyuluhan kepada petani sebagaimana nilai plusnya kalau kita organik itu bisa berjalan. Tentunya kan itu Bu Era. Kalau mungkin jenengan ini mantau tidak harus angka plus Bu. Dari 1.700 ton kotoran sapi itu yang selama ini jenengan punya inovasi itu Pak, yang sudah diolah menjadi pupuk organik itu kira-kira berapa persennya Bu? Kira-kira aja, tidak kalau angka pasti tidak lah gitu. Kalau presentasinya mungkin baru sedikit baru 1% ya. Saja. Ini tantangan Pak Ngaliman, baru sedikit. Ya mudah-mudahan dengan jenengan mau menggelar lomba ini tentunya nyuwun sewu. Saya yakin ini sudah jenengan lakukan kolaborasi dengan instansi samping. Ada potensi jenengan punya penyuluh. Ini nanti akan kolaborasi dengan Pak Babinsa. Akan kolaborasi dengan Pak Babin Kamtipmas. Ini kan semua ini kan barangkali ada rencana itu Pak. Ada ya? Ada. Ini luar biasa sehingga karena nyuwun sewu. Ini salah satu tugas Babinsa ini ya mau ndak mau terkait programnya ketahanan pangan, termasuk itu nanti akannya dimulai dari perpupukan ini kan Pak. Tentunya mudah-mudahan
nanti teknologi jenengan untuk mendorong pupuk organik ini dan nanti endingnya Blora ini benar-benar menjadi kabupaten organik, itu nanti dari 1% bisa ditingkatkan di tahun pertama ini 10%, bisa naik kan ini enggak tentulah dari 1% sampai jadi 50% itu kan ngoyo-woro ya kayak gitu targetnya kayak gitu. Jadi Pak Naliman, Bu Era, terima kasih atas kesempatannya kita bincang-bincang ini. Mudah-mudahan saya yakin ini sangat berguna untuk dulur, informasi ini sangat berguna untuk dulur-dulur tani kita. Barangkali kita juga, saya yakin apa yang panjenengan lakukan untuk petani Blora ini juga sudah menjadi pantauan pemerintah, baik itu yang ada di Jawa Tengah, pemerintah yang ada di pusat sana. Ini niatan benar-benar kita mungkin untuk kilas balik, kalau dulu itu waktu nenek moyang kita itu wong tretong sapi itu nggak usah dikasih probiotik, itu untuk pupuk di sawah itu kan hasilnya sudah bagusnya luar biasa, cuma karena dikotori pupuk kimia itu sehingga gak mempan lagi. Mudah-mudahan ini nanti bisa berguna untuk dulur-dulur petani kita. Sukses Pak Naliman, Bu Era, barangkali inovasi panjenengan Geseku ini nanti bisa berjalan maksimal ya. Tur nanti lahan pertanian di Blora ini akan yang konon sudah tua iso dadi enum ya, bisa subur, bisa produksinya bagus. Ini sebetulnya manifestasi atau barang bentuk slogan atau filosofi nenek moyang kita, Pak. Urip itu harus hurup, urip itu harus menyala. Artinya urip itu harus berguna untuk orang lain. Kalau nggak salah kalau panjenengan Muslim, saya Muslim, sebaik-baiknya manusia itu kan yang berguna bagi orang lain. Kalau seperti yang sering disampaikan Pak Bupati itu. Ya itu mencoba. Iya, besar tantangannya, Pak. Kita nggak boleh patah arang dikit, kita gerus terus sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Sekali lagi terima kasih. Barangkali pemirsa kalau ada tutur kata saya, ada kilap saya, baik untuk ada kata tutur narasumber Pak Kadin DP4, Bu Era, Kabid tadi, Kabid yang panjang itu, Kabid yang salah satunya menangani di bidang peternakan ini ada salah, mohon maaf. Tapi karena apa, nawa itu kita bincang-bincang di siang menjelang bahkan sore, Pak, ini sudah sore hari ini, benar-benar mempunyai niatan baik untuk berguna bagi orang lain, terutama untuk petani, peternak yang ada di Blora. Mungkin di lain kali saya nanti akan mengajak Pak Kadin untuk podcast di persoalan ini perikanan darat di Blora itu kan potensinya luar biasa. Tapi nanti next kapan lah kita bahas lagi. Demikian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini berguna bagi masyarakat khalayak luas, terutama di petani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.